Nyala itu. Tah. Ya kudu geus meuli deui Pak Guru. Ulah diang tetep urewokan ge masjid. Tina masjid lamun kieu teh ngurus. Panaya pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjut ke mic yang agak berbak. Lanjut Al-Bayyinah, kemarin ayat 1. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyaumul bayyinah. Jadi orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab Yahudi Nasrani tidak akan meninggalkan agamanya hatta ta'tiyaumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah, penjelasan. Apa penjelasan itu? Penjelasannya di ayat yang kedua. Rasulun minallah, utusan dari Allah. Jadi al-bayyinah itu adalah utusan Allah. Yatslu, yang dibacakan, suhupan. Suhupan apa? Lembaran-lembaran, suhuf, lembaran-lembaran, yaitu kalau suhufan mutahharah yang disucikan, yaitu Al-Quran. Jadi al-bayyinah itu, penjelasan itu adalah utusan Allah yang dibacakan melalui suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan. Jadi kalau Al-Quran itu, kalau dulu kan, sekarang dibukukannya sekarang ya, zaman abad berapa itu? Utsman. Nah, kalau dulu makan berupa suhuf ya, lembaran-lembaran saja, lembaran. Kadang-kadang nulisnya di mana? Di pelepah kurma atau daun di daun-daun. Al-Quran yang disucikan. Nah, itu penjelasan al-bayyinah yang mampu merubah Yahudi dan Nasrani. Tetapi itu pun tidak semuanya. Persislah seperti kita. Al-Quran ini sudah datang. Al-Quran ada, sering dibacakan, disampaikan, isinya juga disampaikan, tetapi juga tidak semua mengikut kan. Ada yang milu, aya oge ente. Jangan. Nah, kalau seandainya al-bayyinah sekarang juga sudah ada, ulama sudah banyak menyampaikan, tetapi masih juga berpaling, masih juga mengingkari Al-Quran, maka apa bedanya orang yang tidak mengikuti penjelasan itu dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani? Jadi 11-12 baheula jeung ayeuna sarua kitu-kitu keneh. Itu al-bayyinah, rasulun, utusan Allah berupa suhuf mutahharah yang disucikan. Lanjut ke surat Al-Anfal ayat 20. Ini perintah untuk orang-orang yang beriman, bagi dirinya yang mengaku beriman kepada Allah, ya ikutilah
semua ajakan, semua anjuran, semua perintah Allah. Dan hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, perintahnya adalah untuk mentaati Allah, mentaati Allah, patuh, taat terhadap semua perintah Allah. Jadi perintah Allah itu baik yang kecil perintahnya, yang ringan, yang kecil atau yang besar, yang ringan atau yang berat. Ini konsekuensi orang yang beriman kepada Allah itu begitu. Jadi kalau Allah sudah mengatakan A, maka A. Allah mengatakan B, B. Jadi jangan Allah mengatakan A, lari B. Yang ringan, yang kecil, yang berat, yang ringan, yang besar, yang ringan. Yang kecil, yang besar, yang ringan, yang berat. Atiullah. Taat, patuh terhadap semua perintah Allah. Begitupun larangan Allah. Larangan Allah itu mau yang kecil, mau yang besar, mau yang ringan, mau yang berat, tinggalkan. Tinggalkan larangan Allah. Wa rasulah, dan mentaati Rasulnya sama. Mentaati Rasul yang kecil, yang besar, yang ringan, rek nu berat, arek anu ringan, jalankan. Kalau mengaku dirinya beriman kepada Allah. Subuh teh berat, Pak. Beratnya subuh? Tuh abahnya banyak. Teh berat subuh, waktu berjamaah subuh. Kalau atiullah wa atiur rasul, taat patuh terhadap Rasul, salah satunya salat berjamaah. Bagaimana Pak kalau bentrok? Bentrok kan sering ada ya, ada yang bentrok, ada yang ketika sholat tapi masih ada pengajian. Kan ada majelis taklim, datang sholat berjamaah, datang sholat, waktu sholat. Jangankan majelis taklim Pak, baca Quran saja tidak boleh keras ketika ada yang sholat, apalagi majelis taklim. Kan begitu ya? Kan kalau orang yang majelis taklim sudah ngaji, ternyata adzan, kemudian banyak orang sholat, orang yang baca Quran saja berhenti karena menghargai hebatnya, dahsyatnya sholat. Nah, ketika seperti itu, kondisi seperti itu, maka ambil yang perintah wajib dulu, yang wajib, yang utama, kemudian bukan berarti dihilangkan yang sunnah, tetapi kesampingan dulu, berhenti dulu, baru kita maju lagi. Atiullah wa atiur rasulah, dan rasulnya. Wala tawallau, dan jangan berpaling. Artinya berpaling dengan baliernya. Berpaling itu tidak mematuhi, tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Kalau dari Rasul itu Pak, wa ma atakumur rasul, apa yang datang dari Rasul, fakhudhuhu, maka ambil, terei bulat-bulat Pak. Apapun yang datang dari Rasul, fakhudhuhu, cokot, ambil, terei, leg-leg. Itulah tuh. Terei, cokot, leg-leg. Nah, apa yang datang Rasul, ambil. Apapun bentuknya perintah Rasul, ambil. Apapun yang datang dari Rasul, ambil. Wa ma nahakum anhu, apapun yang dilarang kepada kalian anhu dari Rasul, tahu, maka tinggalkan. Apapun yang dilarang kepada kalian dari Rasul, pantahu, tinggalkan. Baik itu larangan kecil, besar, ringan, berat, tinggalkan.
Itu kalau taat kepada Rasul. Wala tawallau, jangan berpaling. Nah, kalau berpaling dari Allah, dari taat kepada Allah, ngabalieur, tidak mau taat patuh terhadap perintah Allah, taat patuh terhadap Rasul, anhu, jangan berpaling. Wa antum tasmaun, padahal kalian mendengar. Adan teh kadengi, kadangu ada keluar. Azan teh kadengi, tapi terayang ini ke masjid. Tidak mau berangkat ke masjid berjamaah. Padahal ngadengi. Wala tawallau. Nah, ini konsekuensi orang yang beriman, orang yang mengaku dirinya beriman. Perintah Allahnya, satu, taat kepada Allah, dua, kepada Rasul. Jangan pernah berpaling dari Allah dan dari Rasul. Padahal kalian sudah mendengarnya. Kalau masih berpaling padahal mendengar, maka itu bukan kriteria orang yang beriman. Itu saja. Jadi kalau orang yang beriman itu taat, patuh Allah dan Rasulnya, jangan berpaling. Jika berpaling, maka dia bukan termasuk golongan orang yang beriman. Kalau bukan termasuk orang yang beriman, maka jangan sering-sering bergaul lah. Jangan sering-sering bergaul. Khawatir nanti ke bawah. Itu aja ya disampaikan subuh kali ini. Ternyata sudah selesai Pak Rafiq. Jadi mic-nya nanti buat minggu depan saja. Insyaallah mudah-mudahan diberikan umur yang panjang dan diberikan kesehatan semuanya. Demikian, mohon maaf atas segala hilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah dia gerewek lagi. Berapa hari lagi? Nah, ayo jalan wae. Oke, nuhun. Nuhun berarti. Henteu. Nuhun atuh.